Selamat siang, Chef Wisnu. Kami dari kelompok 10 akan memasak chicken mentai rice. Perkenalkan, nama saya Sadli Kasifastin dari kelas 1 PHP 51 dengan nomor NIM 19200165. Berikut adalah alat-alat dan bahan-bahan yang akan kami persiapkan. Pertama, saya persiapkan panci. Kedua, ada spatula, pisau, dan juga talenan. Bahan-bahan yang kami siapkan, pertama itu ada ayam, kedua rumput laut, daun cabai, 3 siung bawang putih, mayonaise, margarin, nasi putih, garam, penyedap rasa, dan juga kecap asin. Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu memotong dan mencincang halus bawang putih tersebut. Dan jangan lupa untuk tetap memakai sarung tangan agar kebersihan makanan tetap terjaga. Jika sudah, pindahkan bawang putih yang sudah dicincang tersebut ke wadah yang telah disiapkan. Selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu cuci ayam mentah tersebut hingga bersih. Jika sudah, pindahkanlah ayam ke talenan dan potonglah ayam dengan ukuran persegi panjang seperti yang terlihat di dalam video. Selanjutnya, nyalakanlah kompor. Lalu masukkan margarin kira-kira 1 sendok makan. Ratakanlah margarin ke seluruh permukaan panci. Setelah itu masukkanlah bawang putih. Lalu tumislah bawang putih tersebut hingga berwarna kekuningan. Jika bawang sudah berwarna kuning seperti itu, masukkanlah potongan ayam yang telah dipotong tadi. Tumislah potongan ayam tersebut hingga berubah warna menjadi putih. Jika ayam sudah tampak berwarna putih, masukkanlah 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh penyedap rasa. Lalu aduklah hingga rata. Setelah itu, masukkan kecap asin sesuai selera, lalu aduklah hingga rata. Jika sudah rata, matikanlah kompor dan tuanglah ayam tersebut ke dalam wadah yang telah disiapkan. Siapkan nasi, lalu campurkan rumput laut ke nasi tersebut. Setelah itu, aduklah hingga rata. Setelah itu, masukkan bon cabai sesuai selera. Aduklah lagi hingga rata. Masukkan kecap asin sesuai selera, lalu aduklah hingga rata kembali. Jika sudah rata, pindahkanlah nasi yang sudah dicampur tersebut ke wadah yang baru. Taruhlah ayam yang sudah dimasak tadi ke atas nasi tersebut. Siapkan mayonaise lalu tuangkan di atas ayam. Setelah itu, ratakanlah hingga menutupi permukaan atas ayam tersebut. Nyalakan oven dan masukkan chicken mentai rice tersebut ke dalam oven. Diamkan hingga kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, keluarkanlah chicken mentai rice tersebut dari dalam oven.
Lalu taburkanlah bon cabai lagi di atas mayones tersebut sesuai selera. Berikut adalah hasil masakan dari kelompok 10, yaitu chicken mentai rice. Terima kasih. Halo, saya Filbikir Aldi Setiawan. Saya dari kelompok 10. Sekarang saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pembuatan chicken mentai. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat chicken mentai adalah nasi putih, ayam, 1 bungkus mayones, margarin, garam, penyedap rasa, kecap asin, 3 siung bawang putih, dan bon cabai. Langkah yang diperlukan untuk membuat chicken mentai adalah: yang pertama, cincang halus bawang putih. Lalu pindahkan bawang putih yang sudah dicincang ke wadah yang sudah disiapkan. 2. Cuci ayam hingga bersih dan potonglah ayam dengan ukuran sesuai selera masing-masing. 3. Nyalakan kompor lalu tuang margarin. 4. Masukkan bawang putih dan tumislah bawang putih hingga berwarna kekuningan. 5. Masukkan potongan ayam lalu tumis potongan ayam hingga berwarna putih. Masukkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh penyedap rasa. Lalu aduk hingga merata. Yang keenam, masukkan kecap asin sesuai selera, lalu aduk hingga merata. Yang ketujuh, siapkan nasi, lalu campur rumput laut dengan nasi tersebut. 8. Masukkan bon cabai dan kecap asin sesuai selera, lalu aduk hingga merata. 9. Pindahkan nasi yang sudah dicampur tersebut ke wadah yang baru. 10. Taruhlah ayam yang sudah dimasak ke nasi tersebut. 11. Siapkan mayones lalu tuangkan di atas ayam tersebut. 12. Ratakan mayones tersebut hingga menutupi permukaan dari ayam. 13. Nyalakan oven dan masukkan chicken mentai rice tersebut ke dalam oven. 14. Diamkan hingga kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, keluarkan dan taburkan bon cabai sesuai selera. Chicken mentai rice siap disajikan. Selamat pagi, Sir. Perkenalkan, nama saya Serly Gracia Faustin dari kelas 1 PHP 51 dengan nomor NIM 19200165. Saat ini saya akan menjelaskan tentang K3. Pengertian K3 menurut OHSAS 18001/2007. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain, seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu yang sedang berada di tempat kerja tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan dari K3. Secara umum, K3 bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat aktivitas di tempat kerja, serta melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Selain itu, pelaksanaan K3 memiliki beberapa tujuan khusus, yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, menciptakan sistem kerja yang aman, mencegah kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja, membantu para pekerja agar optimal dalam bekerja, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan membahas contoh dari prosedur sederhana K3, yaitu mengikuti apel dan mengisi absensi, mengikuti briefing tentang pengenalan alat pelindung diri atau APD, serta melakukan pemeriksaan atau pengecekan APD untuk memastikan alat-alat yang akan digunakan tidak rusak, sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan atau mempengaruhi kesehatan kerja. Perkenalkan, nama saya Triana Juditia, NIM saya 19200178, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai kebersihan juga kesehatan. Kebersihan dan kesehatan merupakan salah satu komponen penting yang harus kita perhatikan, terlebih dalam usaha restoran. Manfaat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan juru masak antara lain mencegah kontaminasi penyakit lewat makanan, menghindari pencemaran, mengurangi persentase kemungkinan terjadi penyakit menular, dan juga menciptakan lingkungan yang nyaman. Seperti yang terdapat dalam video, bisa kita lihat beberapa cara menjaga kebersihan dan juga kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan dan juga bahan masakan, memakai sarung tangan saat mengolah makanan, juga memakai peralatan masak yang bersih. Kita juga bisa memakai masker saat memasak untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran penyakit, terlebih dalam kondisi pandemik seperti ini. Selain itu, kita harus memperhatikan bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan dapur, misalnya dengan cara membersihkan ventilasi dapur secara rutin, mencuci alat masak segera mungkin setelah memakainya, juga memperhatikan air bersih dan penggunaannya. Selamat pagi, Sir Visnu. Nama saya Alvina Aprilia, NIM 19200169.
Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja. Pada setiap kegiatan kerja, selalu saja ada kemungkinan kecelakaan. Kecelakaan selalu dapat terjadi karena berbagai sebab dan berperan sangat penting dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Karena adanya fasilitas yang maka pelaksanaan aktivitas pekerjaan berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua golongan penyebab, yaitu tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan, dan yang kedua, keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman. Adapun keputusan-keputusan yang diberikan Menteri Kesehatan nomor 175 /SK/V/2003 tentang dapur komersial. Nomor 1. Konstruksi bangunan kondisi dapur dikatakan ideal jika jarak antar bagian dan penempatan peralatan kerja efisien. Luas dapur disesuaikan dengan kapasitas jumlah tamu restoran, dan ada alur kerja yang bagus. Lalu ada lantai harus terbuat dari bahan anti-slip. Lalu ada dinding, harus mudah dicuci, dibersihkan, dan tidak ada retakan atau celah. Harus memiliki ventilasi, jendela, pintu, dan lubang udara atau knalpot untuk mengalirkan udara segar dan memelihara lingkungan kerja yang sehat. Dan pencahayaan ruangan kerja harus cukup. Masih banyak lainnya yang saya tidak bisa sebutkan. Sekian penjelasan dari saya tentang keselamatan kerja. Terima kasih, Sir Vishnu. Saat ini saya akan membahas tentang kesimpulan dari kelompok kami, yaitu kebersihan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berada di dapur. Kita harus memperhatikan diri sendiri dan juga kebersihan dapur, agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Tidak hanya kebersihan saja yang kita perhatikan, tetapi kita juga harus memperhatikan keselamatan kerja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kritik dan saran dari kelompok kami, yaitu semoga dengan adanya makalah ini, pemikiran pembaca tentang K3 bisa lebih terbuka lagi. Kami menyadari masih memiliki banyak kesalahan di makalah kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang terjadi, dan tolong beri kami saran agar kami dapat memperbaikinya di tugas berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.